News and Talk. Partai Buruh mengambil sikap pasca pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI Selasa kemarin. Partai Buruh berencana menggugat UU Cipta Kerja dan melakukan aksi mogok kerja nasional. Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal mengatakan ada 9 poin penolakan kalangan buruh terhadap UU tersebut, seperti upah, outsourcing seumur hidup, pesangon murah, jam kerja, dan tenaga kerja asing. Apa langkah yang akan diambil Partai Buruh dalam mengawal gugatan UU Cipta Kerja? Kami akan membahas bersama Presiden FSPMI dan juga sebagai Ketua Mahkamah Partai Buruh Riden Hatam Aziz. Elshinta News and Talk. Anda pendengar juga dapat memberikan tanggapan ya. Kami buka line telepon kami di 0215869.000 atau pesan singkat dan WhatsApp 0811806543. Pak Riden, bagaimana kemudian Partai Buruh akan mengawal aksi yang akan dilakukan oleh Partai Buruh ini, Pak Riden? Ya, pemirsa Elshinta di seluruh Indonesia dan Bung Yusuf ya? Muhammad. Yusuf ya? Muhammad. Oh, Muhammad, sorry. Muhammad, sehat selalu ya. Sehat, amin. Jadi terkait dengan sikap kami terhadap disahkannya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini, berawal dari Omnibus Law pun kami sudah menolak itu isinya ya. Kami sudah menolak, kami sudah melakukan perlawanan, tapi pemerintah dan DPR tetap memaksakan. Kemudian sekarang mereka mengalihkan menjadi Perpu dan kemarin sudah disahkan yang seyogianya itu jadwal awal tanggal 23. Tanggal 23 Maret ya ternyata sama DPR lagi-lagi dimajukan. Jadi peristiwanya ini persis nih supaya pemirsa Elshinta tahu, pendengar. Peristiwanya persis seperti waktu mau mengesahkan Omnibus Law. Awalnya surat sudah beredar paripurna tanggal 10 Oktober 2020 waktu itu, tapi dimajukan menjadi 5 Oktober. Nah, sikap kami, pertama kami akan melakukan JR ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena kami sangat yakin, ya kami meyakini bahwa dari sisi prosedural tata aturannya ini lagi-lagi DPR dan pemerintah dalam ini dengan menggunakan arogansi kekuasaannya. Saya rasa sudah banyak pandangan-pandangan para ahli hukum, para ahli tata negara, para ahli perundang-undangan yang seharusnya Perpu ini adalah disahkan kalau memang DPR mau menerima, yaitu pada saat sidang paripurna pertama ketika Perpu diserahkan. Nah, tapi kan faktanya disahkan itu pada saat paripurna yang ketiga. Ya, paripurna ketiga. Nah, itulah keyakinan kami nanti, ya tentu nanti dalil-dalilnya di Mahkamah Konstitusi lah ya yang kami akan lakukan. Tapi secara gambaran umumnya demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah kami sudah melakukan aksi unjuk rasa ya dari awal proses proses pembahasan ya. Dan kami sudah sangat optimal mengerahkan anggota kami dengan tidak mengganggu produksi ya di perusahaan-perusahaan. Tapi faktanya masih saja tidak didengar ya. Nah, kenapa kami melakukan itu? Karena faktanya setelah diundangkan ya Omnibus Law waktu itu sudah 2 tahun berjalan, itu sangat banyak sekali korban-korban di anggota kami. Fakta yang pertama tentang UMK. Sejarah Republik Indonesia, UMK tidak naik itu ya kemarin tahun 2021, tahun 2022 UMK tidak naik. Kenapa tidak naik? Karena ada Omnibus Law tadi. Gitu. Nah, sebelumnya itu tidak pernah UMK tidak naik, itu belum pernah. Tapi kan ada penyesuaian di UMP, Pak Riden. UMP di kantong-kantong industri itu tidak dipakai. Jadi yang dipakai itu UMK. Karena UMP itu betul-betul daerah yang net aja ya, daerah-daerah terbelakang lah istilahnya begitu ya, dan daerah-daerah yang non industri sebetulnya UMP itu. Faktanya daerah-daerah industri ada menggunakan UMK. Nah, yang kedua ya, kami sudah mencoba memberikan draft, sudah memberikan alternatif persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, tapi faktanya pemerintah dalam hal ini tetap tidak menggubris itu, ya.
Contoh hari ini anggota saya ya di KSPI dan juga di MSPI itu udah total lebih dari 20 ribuan. 20 ribu sampai 20 bulan lebih yang ter-PHK. Nah, kenapa ter-PHK? Ada dua jenis. Ada memang yang kontrak tidak diperpanjang. Ada yang karyawan tetap, ya, ada karyawan tetap itu dengan alasan efisiensi, kemudian dia di PHK. Nah, kenapa? Karena menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang menjadi Perpu Undang-Undang itu efisiensi sekarang itu hanya pengusaha boleh membayarkan 0,5%-nya. Sementara kalau dulu yang namanya efisiensi itu 2 kali, pasal 156 Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, yang ironisnya ya bahwa hari ini di PHK sebagai karyawan tetap ya maksudnya. Nah, tapi sama manajemen itu ditawarkan lagi. Kamu boleh bekerja lagi mulai besok, tapi dengan status yang itu tadi karyawan kontrak atau outsourcing atau harian lepas. Artinya pekerjaan itu ada, perusahaan itu ordernya masih ada. Tapi karena undang-undangnya, karena regulasinya memberi ruang untuk itu, maka sama perusahaan digunakan sama manajemen. Nah, itulah fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, akhirnya kami berkesimpulan, ya, berarti ini perlawanan ini kami udah tidak boleh lagi hanya pada posisi yang tanda petik ya, itu setengah-setengah lah istilahnya gitu loh. Karena bagi kami, ya, Undang-Undang 11 sekarang Perpu nomor 2 tahun 2022 itu sangat menjadi bencana bagi kami. Ya, itu tadi fakta-fakta sudah saya jelaskan itu. Contoh ya, itu baru hanya 2 contoh. Ya, banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh manajemen sekarang karena memang dibenarkan oleh Undang-Undang Perpu nomor 2 2022 itu. Contoh upah minimum sektoral. Upah minimum sektoral itu hilang sekarang. Udah 3 tahun terakhir ini udah hilang, sudah tidak ada. Ya. Nah, apa itu upah minimum sektoral? Contoh ya, pabrik Toyota, pabrik mobil dengan pabrik sendal, ya, dengan pabrik kayu. Otomatis kan dari sisi keahlian, dari sisi skill pun itu kan jauh. Sisi resiko juga kan jauh. Itulah yang membedakan upah minimum sektoral. Yeah. Tapi sekarang mau kerja di pabrik Toyota, mau kerja di pabrik sendal, mau kerja di pabrik kayu, itu upahnya sama, yaitu UMK. Asas keadilannya tidak ada di sini. Nah, itulah hal-hal yang prinsip bagi kami. Pada akhirnya Partai Buruh dan elemen gerakan buruh lain, kita sekarang sedang berkonsolidasi untuk melakukan stop produksi. Nah, perkirakan mungkin setelah Lebaran, ya, karena kan sekarang kita masuk bulan Ramadan, tentu sebagai umat Islam, mayoritas Muslim, tidak elok rasanya kita melakukan pemogokan di bulan sekarang. Itu, Mas. Baik. Muhammad. Ini kami juga coba menghadirkan anggota Komisi 9 DPR RI ya, Pak Riden ya. Ada Pak Rahmat Handoyo. Mungkin beberapa saat lagi kami akan coba sambungkan diskusi dari kita fraksi apa tuh ya? Dari fraksi PDIP, Pak Riden. Tapi belum tergabung ya. Kami masih mencoba untuk menghubungi beliau. Tapi sampai saat ini langkah apa yang kemudian akan dilakukan oleh Partai Buruh dan organisasi buruh lainnya, mengingat ya sudah disahkan begitu Undang-Undang Cipta Kerjanya, Pak Riden? Ya, tentu kami berjuang sesuai dengan konstitusi. Kami berjuang taat hukum ya. Nah, dalam artian tetap kami akan melakukan demonstrasi ya secara damai ya, secara masif. Ya, untuk menunjukkan bahwa kami tetap tidak bisa menerima terhadap Perpu yang sekarang sudah disahkan oleh DPR. Yang kedua, tim hukum kami sekarang sudah mulai bekerja untuk mempersiapkan setelah ada penomoran, karena kan yang kami tahu kemarin belum dikasih nomor itu ya, setelah diundangkan. Nanti setelah dikasih nomor, maka kami akan langsung mengajukan JR, ada 2. Ada JR secara formil, ada JR secara material. Persislah polanya seperti kami men-JR Undang-Undang 11 tahun 2020 Cipta Kerjanya itu.
gitu, persis polanya. Dan kami juga punya keyakinan, ya mudah-mudahan hakim MK masih punya nurani dan punya objektif ya, bahwa Perpu ini pun menjadi cacat formil kembali karena disahkan pada saat paripurna yang ketiga setelah Perpu itu diserahkan oleh pemerintah kepada DPR. Sementara kalau kami baca menurut Undang-Undang P3, peraturan pembentukan perundang-undangan yang sudah direvisi sendiri oleh DPR dan pemerintah itu pun masih menyalahi. Harusnya ketika Presiden menyerahkan Perpu itu kepada DPR, maka paripurna pertama setelah diserahkan itu langsung disahkan, diterima atau ditolak. Kan perbedaan Perpu dengan undang-undang ini. Kalau Perpu kan posisi DPR kan hanya mengiyakan atau mentidakkan kan istilahnya gitu. Yeah. Tidak pada posisi dia membahas pasal per pasal, bab per bab kan gitu. Nah, itulah kenapa secara regulasi Undang-Undang P3-nya menyatakan ketika paripurna pertama dia harus langsung disahkan, dinyatakan ya atau tidak. Nah, ini kan tidak. Ini dua menunggu atau sudah paripurna yang ketiga lah ya kalau menurut catatan kami. Inilah lagi-lagi negara ya pemerintah dalam ini abai lah kalau menurut kami terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Dan kalau di-compare, ada undang-undang, RUU ya maksudnya, yang sudah 18 tahun tuh sampai hari ini masih belum disahkan, yaitu undang-undang PRT namanya, pekerja rumah tangga. PRT kemarin sudah masih proses menjadi prolegnas, Pak Riden ya. Tapi jangan salah, itu sudah 17 tahun gitu. Yeah. Sudah 18 tahun. Itu pun karena kami desak terus ya, karena kami setiap aksi memunculkan isu. Itu pun sekarang baru dimasukkan ke prolegnas. Kemarin kalau nggak salah seorang wakil ketua DPRD mengatakan itu. Pertanyaannya kenapa? Justru undang-undang itu sangat dibutuhkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, sebagai besar masyarakat Indonesia. Ya mohon maaf ya, mungkin boleh saya mengatakan bahwa apakah memang undang-undang itu kering, tanda petik ya, nggak ada uangnya. Sehingga udah 17 tahun tidak disahkan. Baik Pak Riden. Sebelum kita lanjut Pak Riden, saya sapa dulu nih, sudah tersambung bersama kita ya Pak Riden, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP, Pak Rahmat Handoyo. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. Iya, ini ada selamat siang Pak Rahmat. Iya. Nah mungkin saya ke Pak Rahmat dulu ya Pak Riden ya. Ini bagaimana kemudian DPR akan mengawal hal ini juga nih Pak. Kemarin baru saja disahkan dan Partai Buruh akan berupaya supaya masih banyak hal yang perlu dikaji sebelumnya seharusnya. Ya gini, Bung Mamat dan Bung Diden ya, tentu ini adalah keputusan politik. Keputusan politik sudah diambil, itu adalah antara pemerintah dengan DPR ya. Pembahasan RUU yang melalui proses panjang antara pemerintah secara normal di luar Perpu aja tentu masih banyak yang tidak memuaskan semua pihak. Apalagi soal Perpu ya yang diambil menjadi wewenang pemerintah dengan segala alasannya dan DPR hanya sebatas mengiyakan atau menolak, itu tentu sudah hampir dipastikan ada yang pro dan kontra dan hampir dipastikan juga tidak menyerang semua pihak. Tapi apapun begini Bu, keputusan politik sudah diambil, proses sudah diambil, itu yang harus kita hormati sebagai negara hukum dan sebagai sebuah negara demokrasi. Nah kaitannya dengan Bung Riden, dengan teman-teman yang lain, para pengamat, para pekerja yang masih banyak atau masih ada yang belum setuju, ya kita hormati itu loh. Itu adalah ranah demokrasi yang harus kita kawal dan diberikan ruang oleh kita bersama. Nah saya kira apa yang disampaikan Bung Riden walaupun saya tidak utuh dari mengikutinya ya, saya kira kita sebagai negara demokrasi ya, ketika ada produk hukum, keputusan undang-undang yang sudah dibuat dan sudah diputuskan, ternyata ada yang dirasa masih sangat kontroversial, masih dirasa masih tidak berpihak, ya silahkan saja, asal alasannya kuat, alasannya sangat yakin bahwa itu adalah melanggar konstitusi, ya ranahnya di ranah hukum dalam ini MK. MK itu ketika ada alasan bahwa itu ada pelanggaran konstitusi, melanggar Undang-Undang Dasar 45, tentu ini adalah hakim yang sangat independen, yang sangat kita hormati. Hakim MK pasti akan bijak. Ada loh
undang-undang yang digagalkan sepenuhnya, judul sampai seluruhnya, semuanya undang-undang koperasi misalnya itu juga digagalkan. Tetapi intinya begini, ini sudah diputuskan, produk hukum sudah keputusan politik hukum sudah diambil. Saya kira harus kita hormati. Kalau ada yang silakan, yang tidak setuju silakan kita beri ruang. Memang negara memberi ruang di dalam ranah MK. Tinggal kita tunggu saja MK untuk memutuskan kalau pada akhirnya ada yang mengambil sikap untuk mengambil posisi itu begitu. Kalau saya tidak terlalu banyak ya dan tidak mau masuk ke konten ya, karena sudah mengambil keputusan politik sudah diambil, saya kira harus kita hormati bersama-sama begitu. Kalau sekali lagi kalau tidak setuju ya kita tinggal silakan ada ranah MK untuk bisa disampaikan ke sana. Begitu saya kira, kalau tidak banyak. Iya, baik. Tapi memang dari Partai Buruh sendiri juga akan tetap menghargai prosesi demokrasi, Pak Rahmat. Ya, tadi Pak Riden sudah mengatakan juga nih, saat ini masih memproses untuk pengajuan judicial review. Tapi kenapa sebelumnya tuh tadi kesannya terlalu terburu-buru untuk mengesahkan? Begini, Bung. Ini adalah Perpu itu adalah subjektif pemerintah. Subjektif dari negara ya. Meskipun subjektif, tentu alasannya pasti adalah objektif. Nah, kaitannya dengan masalah subjektif itu adalah itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Itu adalah ranah Undang-Undang Dasar 45, objektifkan ranah itu. Kalau masalah objektivitas ya itu bisa dibetul, tapi itu harus dihormati. Itu adalah ranahnya hak dari pemerintah dan rangka untuk melindungi warga negara dari hal ihwal yang kegentingan ya. Nah, kegentingan itu kemudian ada yang pro dan kontra, silakan saja. Tetapi apapun, saya tidak mau ke belakang. Intinya niatan pemerintah adalah bagaimana memberikan perlindungan. Kemudian di saat ketika ada rasa perlindungan itu masih ada yang mempertanyakan, ya itu kita hormati. Saya hormat betul yang menolak dan juga ya hormat betul pada yang setuju. Jadi artinya karena ini sudah menjadi produk hukum, prosesnya sudah dilalui dan itu benar, sekali lagi saya tegaskan, ini adalah ranah subjektif berdasarkan objektif dan menjadi hak dari pemerintah untuk mengambil sikap terhadap perlu tidaknya Perpu itu, dan Perpu sudah dikeluarkan, dengan Perpu sudah melalui proses dan kemudian DPR sudah mengambil keputusan, dan inilah sudah menjadi produk politik hukum yang harus dihormati. Kita hormati yang sudah dijalankan, dengan yang menolak pun kita hormati, kita untuk memberikan ranah yang lain dalam hal ini MK gitu. Baik. Gitu Bung Mamat. Kita simak dulu nih Pak Riden, bagaimana kemudian tadi kalau dikatakan bahwa ini adalah hak subjektifnya pemerintah untuk kemudian mengawal keberjalanan industri atau kemudian pekerja di Indonesia. Tapi bagaimana Partai Buruh kemudian menyaksikan hal ini? Ya, yang kami catat ya, bahwa tadi ada bahasa perlindungan kepada buruh. Catatan saya, fakta-fakta di lapangan, tidak ada satupun serikat pekerja yang mengiyakan atau yang setuju dengan undang-undang Omnibus Law yang sekarang jadi Perpu nomor 2 2022 itu. Tidak ada satupun yang menyetujui itu. Bahkan elemen-elemen masyarakat lain pun yang terkena ya dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini semua menyuarakan, termasuk kaum akademisi. Maka pertanyaan dasarnya ini DPR ini ya pada saat memproses Omnibus Law memproses itu mewakili siapa? Nah sekarang Perpu betul kita paham itu kewenangan daripada pemerintah. Pertanyaannya pemerintah ini mewakili siapa juga? Mau melindungi rakyatnya yang mana? Faktanya ketika undang-undang ini udah berlaku 2 tahun, tadi sudah saya gambarkan upah 2 tahun tidak naik, PHK di mana-mana. Tujuan pemerintah bahwa Omnibus Law ini untuk menarik investasi, investor, faktanya BKPM sudah menyatakan jauh dari target. Artinya tujuan pemerintahnya nggak tercapai gitu loh. Pertanyaannya kenapa dipaksakan itu? Nah akhirnya sekarang semua menjadi gaduh. Ya soal tadi menghargai yang menolak. Justru pertanyaannya saya balik tanya nih ke anggota DPR, serikat mana, tunjukin ke saya, serikat mana yang menerima, yang mendukung tentang undang-undang ini. Kan tidak ada. Gitu loh. Oh demokrasi, kita saling menghormati, artinya yang menerima dan menolak. Tapi kan faktanya undang-undang ini semua menolak. Kawan-kawan mahasiswa pun yang calon bekerja, mereka udah tahu kan. Mereka udah masif juga melakukan penolakan. Gitu. Nah, pertanyaannya ini mewakili siapa di pemerintah dan juga DPR?
Itu yang jadi masalah. Baik. Kita langsung konfirmasi Pak Riden ke Pak Rahmat. Nih, jadi DPR kemana nih arah suaranya Pak Rahmat? Begini, perlu saya sampaikan Bung Riden ya, saya tidak bicara soal semua setuju atau tidak, saya nggak bicara seperti itu. Tapi intinya begini bahwa isu terkait dengan RUU Cipta Kerja itu tidak hanya sebatas pekerja. Begitu banyak isu, begitu banyak investasi, bagaimana begitu kemudahan investasi, bagaimana untuk hal-hal di luar pengusaha juga kemudian untuk berusaha, karpet merah lah kalau bahasa sederhananya. Tetapi itu tadi, saya tidak, sekali lagi saya tidak mau ingin flashback ke belakang. Biarlah apa yang disampaikan oleh Bung Riden itu menjadi konten atau senjata tanda petik untuk menyampaikan kepada kalau itu akan dibawa ke ranah MK. Makanya saya tidak mau membahas ke belakang soal ke belakang ya, karena ini adalah DPR bicaranya adalah setuju atau tidak. Sedangkan DPR sudah mengambil sikap seperti itu. Dan sedangkan itu adalah pemerintah, kita hormati apapun alasannya. Nah, ada sekali lagi proses membahas undang-undang yang normal saja yang melibatkan masyarakat, hearing, melibatkan begitu banyak aja sudah tidak menyerahkan semua pihak, apalagi hanya sebatas perpu yang hanya diambil dari pemerintah, kemudian DPR hanya sebatas tidak membahas, hanya menjawab ya atau tidak. Hampir pasti ya banyak pro dan kontra. Jangankan perpu yang pembahasan undang-undang yang melibatkan masyarakat aja pro dan kontra aja, dan pasti hampir banyak yang tidak menyerahkan semua pihak, apalagi hanya sebatas perpu gitu. Nah, untuk itu saya kira Bung Muhammad dan Bung Riden, saya tidak ingin masuk ke ranah konten ya, karena sudah melalui proses ya. Kalau pada akhirnya ada yang tidak setuju ya saya hormat kok sama teman-teman Bung Riden dan teman-teman kerja yang lain. Kita juga sering diskusi kan. Ada juga yang ada tanda petik yang masih perlu kita diskusikan. Tetapi kan parlemen antara setuju dan tidak. Ketika antara yang masih kontroversi kemudian masih dibandingkan dengan banyak manfaatnya itu lebih tinggi, ya saya kira kita juga harus berpikir logik gitu, berpikir objektif gitu. Artinya Bung, saya tidak mau ke substansi karena kita bahas sekarang ini adalah sudah menjadi produk undang-undang, ya kita hormati, dan kemudian kalau tidak ya kita kawal, kita dorong untuk disampaikan kepada MK. Itu saja yang saya percaya. Nanti kita akan bicarakan bagaimana masa depan para pekerja dan buruh kemudian ya Pak Rahmat ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, Bapak-bapak sudah tergabung bersama kita pendengar nih, kita dengarkan di suara masyarakat. Ada Pak Slamet KS dari Semarang. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang Pak Muhammad ini ya. Iya betul Pak Slamet. Silakan Pak Slamet. Ada Pak Rahmat, anggota DPR dan Pak Riden. Siang Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 863. Ini begini narasumber. Negara ini kan negara kita ini RI, NKRI harga mati. Kita ini kan negara RI yang berasaskan kepada undang-undang, berasaskan kepada hukum. Negara RI yang berasaskan kepada ketuhanan. Kalau Tuhan, orang yang tidak bertuhan, jangan hidup di Indonesia. Nah, kalau undang-undang ini dibuat, yang katanya untuk membela rakyat, yang katanya harus ada kegentingan dan segala macam, bla 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 bla. Nah, faktanya seperti itu apa tidak, gitu loh. Jangan lagi-lagi anggota DPR, wah, ini saya membela rakyat toh. Karena pemerintahan koalisi ini seperti ini, narasumber. Kerugiannya seperti itu. Ini kan pemerintahan koalisi kita. Yang mendukung presiden kan dari berbagai partai politik. Itu kalau di luar negeri sudah di blok up bahwa negara kita ini negara yang berkoalisi. Gitu loh. Jadi semua pihak seperti itu antara legislatif dan eksekutif seiya dan sekata. Karena DPR itu sebagai legislative power, presiden sebagai executive power. Itu menurut Undang-Undang Dasar 45 bab 3 kekuasaan pemerintah negara pasal 4 sampai 9. Terima kasih Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet dari Semarang, terima kasih. Pendengar yang lain juga tetap kami berikan kesempatan ya di 0215869000. Saya konfirmasi dulu ya Pak Riden ke Pak Rahmat ya. Tadi apa yang disampaikan pendengar dan kemudian bagaimana masa depan pekerja atau buruh dengan hadirnya UU Cipta Kerja ini? Ya begini, salah satu alasan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan situasi kondisi geopolitik ya. Di saat ekonomi belum pulih betul, proses recovery belum selesai, pandemi ini ya.
udah datang yang namanya geopolitik yang berdampak yang luar begitu panjang ya. Tidak hanya Indonesia, saya kira ekonomi kita sudah termasuk yang cukup bagus ya. Artinya dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan kita masih bisa tumbuh, bisa di atas 4%, itu harus kita syukuri. Tetapi ancaman di dunia luar yang berdampak ke kita itu cuma nyata. Banyak perusahaan yang sudah PHK karyawannya. Begitu banyak yang kena dampak yang harus gulung tikar, karena perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor itu kan juga mengalami devaluasi yang sangat tajam dari sisi pemasukan kan. Nah, saya kira langkah-langkah ini menjadi salah satu alasan, termasuk situasi global, kondisi keuangan yang sedemikian rupa, krisis pangan yang sedemikian juga mengancam, ini menjadi salah satu beberapa alasan ya. Nah, saya kira begini, bahwa saya hormat betul dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman pekerja ya, tetapi harus saya sampaikan bahwa membahas Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak hanya sebatas dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Ya, pekerjanya juga kita lihat wajib hukumnya, kemudian pengusahanya kita juga dilihat, juga harus kita lihat wajib hukumnya dalam rangka untuk memberi perlindungan. Ada pengusaha, maka otomatis ada pekerja. Bukan berarti kalau pekerja itu ambruk, juga otomatis kan resikonya juga bekerja. Tidak hanya dua sudut pandang saja, itu saja. Saya kira juga sudut pandang dari sisi kepastian hukum, kemudian dari sisi kepastian memberikan rasa bahwa Indonesia memiliki daya tawar yang luar biasa terhadap investor dari dalam maupun luar negeri, itu juga harus kita sampaikan. Nah, ancaman-ancaman kemudian itu adalah realita dan sudah seringkali disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tahun 2023 itu sudah begitu banyak negara yang sudah menjadi pasien IMF. Apakah kita akan rela tidak akan mengambil kebijakan tanpa harus merubah aturan gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus diambil sehingga dengan berhati-hati antara suka dan tidak, pro dan kontra, pemerintah dengan subjektivitas yang dimilikinya mengeluarkan keputusan ini. Nah, kemudian aplikasi Omnibus Law betul bahwa memang pemerintah dengan DPR adalah satu kesatuan dalam rangka membuat undang-undang, termasuk di dalam Perpu. Nah, hak pemerintah 50%. Kemudian DPR memiliki 50%. Kalau dua ini tidak 100%, maka tidak akan terpilih atau tidak akan terbentuk menjadi undang-undang. Artinya, Bung Mamat, ini sudah kita ambil bersama-sama mewakili masyarakat parlemen, kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu dan kita setuju. Oh ya udah, saling kita hormati. Kemudian yang tidak ya kita hormati dengan memberikan ranah ruang hukum dalam bentuk di MK. Saya kira begitu. Bung. Baik, kita ke pendengar lagi. Bapak sudah ada Pak Komarudin dari Tangerang. Selamat siang Pak Komarudin. Selamat siang, Pak. Iya, silakan Pak Komarudin. Selamat siang, saya mau tanya narasumber ya, sama anggota DPR. Itu sebelum memutuskan oke itu istilahnya dibaca dulu nggak ya isi poin-poin dari undang-undang itu? Baru setelah itu diputuskan. Karena di situ emang banyak yang istilahnya merugikan anak bangsa Indonesia. Contohnya Pak Komarudin? Contohnya kayak sekarang kayak gini ya. Untuk anak saya tuh istilahnya sudah harusnya menikah, berumah tangga kan. Jadi itu dia ketakutan. Gimana Pak saya mau nikah? Nanti tuh mama 3 bulan lagi saya putus kontrak, terus nggak diperpanjang, mau dikasih makan apa anak orang? Jadi tolonglah kalau emang mau membela kepentingan rakyat, bela seadil-adilnya. Saya rasa hanya itu saja lah. Baik. Ya, komen dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Komarudin. Saya ke Pak Riden dulu ini. Tadi sudah disampaikan ya, pemerintah berusaha menjamin kesejahteraan pekerja dan buruh. Tapi apa yang masih dikhawatirkan pekerja dan buruh dengan hadirnya UU Cipta Kerja ini, Pak? Ya, sebelum itu ya, Bung Yusuf, saya ingin tadi yang dari Pak Rahmat, bahwa kami taat hukum. Dan kami sudah buktikan di MK ya, JR. Kan putusan MK itu jelas. Cipta Kerja itu cacat formil, inkonstitusional bersyarat, dikasih kesempatan 2 tahun untuk diperbaiki. Tapi fakta di lapangan sekarang kan bukan diperbaiki. Isi undang-undang itu dari nol, tapi malah digesek ke Perpu. Nah, lagi-lagi sekarang, kan namanya juga DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Harusnya DPR kan berpihak kepada rakyat. Karena semua rakyat kan tadi udah saya sampaikan. Apa faktanya? Mahasiswa demo, kemudian elemen-elemen masyarakat lain juga unjuk rasa. Artinya kan suara rakyat.
Nah, betul kalau soal kewenangan kapasitas, betul kapasitas DPR RI hanya mengiyakan atau mentidakkan cipta kerja Perpu tersebut. Tapi kan harapan dari rakyat, kan DPR kan wakil rakyat. Nah, justru sekarang DPR yang Pak Slamet tadi sampaikan tentang koalisi-koalisi, artinya kalau gitu kembali ke negara kerajaan. Kalau apa dibilang pemerintah yes semua sama DPR, nggak usah demokrasi namanya. Kembali ke kerajaan. Justru negara demokrasi itu kan harapannya DPR sebagai wakil rakyat, bagaimana balancing powernya itu. Nah, itu sudah bicara sistem. Nah, sekarang apa kekhawatirannya, Bung Yusuf? Justru sudah terjadi barusan Pak Komar itu hanya salah seorang yang mewakili suara kondisi di masyarakat pada umumnya sekarang. Itu mau kawin aja nggak berani. Kenapa? Karena kepastian kerjanya nggak ada. Nah, saya mau sampaikan ya, ini supaya pemirsa juga paham. Di seluruh dunia, ya, dalam konteks undang-undang perburuhan itu ada 3 syarat atau 3 faktor, 3 unsur yang harus terpenuhi dalam undang-undang itu. Apa itu? 1, kepastian kerja, jaminan kepastian kerja. 2, kepastian upah, jaminan upah. Yang ketiga adalah jaminan sosial, kepastian jaminan sosial. Ini standar ILO, standar dunia ini. Gitu loh. Nah, di Cipta Kerja, di Perpu nomor 2 2022 ini itu tidak ditemukan. Apa faktanya? Sekarang status kerja itu udah nggak jelas lagi. Hari ini kerja boleh, besok nggak kerja boleh, seminggu kerja boleh, seminggu libur boleh. Itu undang-undang itu membolehkan. Gitu loh maksudnya. Nah, itulah yang membuat suasana kami tidak ada udah hopeless ke depan ini. Makanya kenapa kami akan melakukan mogok kerja itu, karena kita udah nggak ada harapan. Nah, Pak Komar tadi memberikan satu contoh lah ya. Contoh realnya itu Pak Komar tadi, anaknya itu. Itu Bung Yusuf. Baik, Muhammad, Pak Riden ya. Saya bacakan dulu ini Pak Riden dan Pak Rahmat untuk WhatsApp yang banyak sekali masuk ini pesan ke WhatsApp redaksi kami. Ada Pak Iwan menyampaikan yang menolak itu agen-agen penyalur buruh yang takut kehilangan sogokan melalui mekanisme tata cara penerimaan tenaga kerja yang dimonopoli oleh yayasan-yayasan. Kemudian ada Bu Widya Stuti, bukan korban UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, kan habis UU itu diundangkan dan terjadi pandemi, ada PPKM, kantor dan pabrik tutup, pasar juga tutup, maka pemasaran menurut yang berujung pada tutupnya perusahaan dan pabrik. Ada lagi Pak Ritonang, silahkan saja mogok kerja, potong aja gaji harian, simple. Ada lagi Pak Seha, begitulah buruh, nggak tahu apa-apa, hanya dimanfaatkan sama orang-orang politik. Pak Bintoro menyampaikan memangnya yang bayar partai buruh cari sensasi menjelang pemilu, setelah menjabat juga diam. Ada lagi Pak Erwin, buruh itu harus berubah, jangan jadi mental babu terus, mental bos lah. Ada lagi Pak Yopa, kalau menurut saya pribadi bingung nih Pak, ini yang diuntungkan yang mana, yang dirugikan yang mana, atau mereka semuanya tidak biasa mengelola masalah ini. Ada lagi Pak Budiman, setuju kalau perlu aksi yang besar untuk membenahi hal ini. Ada Pak Anto, semoga buru-buru jangan mau diajak mogok, cara kerjaan yang sulit ngajak mogok juga ditangkap. Ada lagi terakhir Pak Arif, setuju nasib rakyat jelata harus diperjuangkan sebelum UU tersebut dicabut, jangan pernah berhenti melakukan aksi. Ini ada akhirnya muncul pro kontra di masyarakat. Saya ke Pak Rahmat sekaligus mungkin menutup dari Pak Rahmat, bagaimana kemudian untuk UU Cipta Kerja ini dan para pekerja jamin kesejahteraannya. Bung Muhammad dan Bung Riden, ya, usah jauh-jauh lah di forum yang terhormat ini ya, pagi hari ini atau siang hari ini ya. Ini aja udah terjadi pro kontra, ada yang sangat mendukung, ada yang sangat menolak gitu ya. Itu fakta. Saya kira juga akademisi juga begitu kok, jangan menjustifikasi bahwa akademisi itu menolak, ada yang menolak, ada yang mendukung. Pengusaha ada yang menolak, ada yang mendukung gitu ya. Jadi artinya kita melihat dengan cara sudut pandang yang berbagai sudut pandang. Kita harus bijak melihat ini. Saya hormat betul Pak Ridin dan teman-teman yang menolak dengan keras. Saya hormati betul. Tetapi ingat bahwa negara mengambil keputusan ini jangan hanya dilihat dari sudut pandang pekerja saja. Juga jangan hanya dilihat dari sisi pengusaha saja. Juga jangan hanya dilihat, hari kita juga dari birokrasi juga. Bagaimana bahwa Indonesia ancaman itu nyata. Bagaimana kita harus menyikapi jalan keluar ketika pengusaha kita itu banyak yang mau tutup,
sudah banyak yang PHK, gimana? Korbannya kan juga pekerja juga. Ketika industri itu terjadi gulung tikar, ketika gulung industri itu terjadi delusi yang sangat luar biasa terhadap pemasaran, kita harus lindungi dan harus kita selamatkan. Kalau hanya sebatas melihat dari satu sudut pekerja saja tidak akan cukup, tidak akan nyambung, tidak akan menyenangkan semua pihak. Demikian kita kalau hanya ingin melihat hanya menyelamatkan pengusaha saja juga akan tidak nyambung, pekerjanya juga nggak akan terselamatkan, terlindungi gitu loh. Untuk itu saya kira sebagai sebuah negara yang di situ banyak kompleks dan sebuah negara besar, kita tentu membangun bangsa tidak hanya perlu sendirian, tidak boleh sendirian, harus bersama-sama. Meskipun sekali lagi bahwa produk hukum sudah diputuskan dan tidak menyerahkan semua pihak itu fakta gitu loh. Tapi bahwa pemerintah mengambil sikap, mengambil jalan untuk memberikan perlindungan terhadap pengusaha ketika pengusahanya kemudian mengambil pekerja, itu juga harus kita hormati. Ketika pemerintah berupaya untuk membangun, memberikan penguatan terhadap kemudahan dan investasi, harus kita hormati. Jadi artinya saya hanya mengajak semua pihak ya, di sini saja pro kontra luar biasa, nggak bisa menjustifikasi bahwa ini mayoritas menolak, nggak usah jauh-jauh, di sini saja terjadi pro kontra yang luar biasa kok, akademisi kontra luar biasa kok gitu, termasuk di parlemen juga terjadi pro kontra, kita hormati. Artinya kesimpulannya begini, saya tidak ingin ke substansi bahwa produk hukum sudah diputuskan, yang menjadi yang harus kita hormati bersama sebuah negara hukum. Sekali lagi saya tegaskan, yang menolak pun kita hormati sebagai sebuah negara hukum yang berdaulat, negara demokrasi, silakan untuk dibawa ke ranah MK. Saya kira tidak terlalu panjang lebar. Itu yang ingin saya sampaikan, Bung Muhammad dan Bung Riden. Baik, Pak Riden, silakan sebagai penutup, Pak Riden. Ya, serahkan segala sesuatunya dengan ahlinya, sama ahlinya. Nah, saya rasa komen-komen tadi yang memang tidak itu, saya melihatnya memang dari sisi konteks hubungan kerja, mereka nggak paham. Kalau hanya bekerja, kalau hanya kita untuk bekerja, ya, kemudian kita tidak mendapatkan upah yang layak, kita tidak mendapatkan kesejahteraan yang wajar, ngapain kita bekerja, kan gitu. Justru kan bekerja kan di Undang-Undang Dasar 45 itu untuk mendapat kehidupan yang layak, ya caranya bekerja, gitu. Nah, maka closing saya mengatakan keberpihakan negara kepada rakyat itu yang utama. Hari ini saya menyatakan negara, baik itu DPR maupun pemerintah, tidak berpihak kepada rakyatnya sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, bagaimanapun akhir dari kisah UU Cipta Kerja ini, harapannya keselamatan, jaminan kesejahteraan pekerja dan buruh bisa lebih diutamakan ya Pak Riden dan Pak Rahmat. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini. Sehat selalu Pak Riden dan Pak Rahmat. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan juga. Amin. Ya. Selamat siang Bu Riden, Bung Muhammad. Salam sehat, puasa buat kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar ya, Presiden FSPMI dan juga sebagai Ketua Mahkamah Partai Buruh Riden Hatam Aziz, juga anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP Rahmat Handoyo.